Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Suherti, kelas Farmasi 20B. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen farmasi. Dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana MPAM. Berikut saya akan menjelaskan materinya. Budaya perusahaan atau korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi, bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan, manajemen, dan bukan teknologi. Rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, inovatif. 8. Nilai primer atau asas budaya baru. 1. Asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan asas integritas. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung dan membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok menurun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. Dan 6. Kompetitif. Dan 7. Efisiensi waktu. Efektivitas karyawan yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. 3. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem meliputi orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antara bagian, dan terakhir mekanisme pengawasan. 4. Penggolongan perusahaan dibagi menjadi 2. 1. Berdasarkan kriteria faedah, dan 2. Berdasarkan yudiris ekonomis. Penggolongan pertama yaitu terdiri dari faedah elementer yang dibagi menjadi ekstraktif dan agraris. Faedah bentuk dibagi menjadi industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu dibagi menjadi perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Faedah jasa terhadap perusahaan lain dibagi menjadi perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi.
Yang kedua, berdasarkan Yudiris, ekonomis terbagi menjadi usaha perorangan, usaha persekutuan atau firma, SIPI, PT Koperasi Yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk kasus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang, dan laba bersama. SIPI atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris dan disyahkan oleh Kemenhukum. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang didirikan oleh berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu, general partner yaitu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Kedua, special or limited partner yaitu bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Ketiga, silent partner yaitu tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner yaitu tidak aktif dan tidak dikenal publik. Dan senior partner, partner awal modal besar ikut memanage. Dan junior partner yaitu kebalikan senior partner. Dan yang terakhir yaitu nominal partner sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.